langsung diterima oleh Rasulullah kan sholat. Kalau puasa sekarang itu tahun di Madinah. Zakat yang kita cerita tadi malam itu tahun ke-3. Haji itu tahun ke-6 Pak. Itu cukup di Madinah saja selesai. Tapi sholat langsung. Yang ketiga, ada 2 ibadah yang wajib kita laksanakan ya, didahului dengan berwudu. Cuma 2 Pak. Satu, tawaf. Tawaf di Ka'bah itu wajib dalam keadaan berwudu. Kalau tidak berwudu tidak sah tawaf itu. Tapi itu adanya kan di sekitar Ka'bah saja Pak. Ya baca uji bolu nanti tawaf di situ. Pakai baju ihram itu. Ya kan? Yang kedua sholat Pak. Jadi kita akan menghadap kepada Allah yang Maha Suci. Kita harus suci lahir batin. Makanya air yang digunakan pun airnya bukan tidak cukup suci saja, tapi airnya suci dan mensucikan. Maka hakikat dari berwudu menggugurkan, membersihkan segala macam dosa. Ketika kita membasuh tangan, keluarlah dosanya. Ketika membasuh muka, dosa-dosa semua dari muka ini keluar. Menyapu kepala, keluar dosanya. Melakukan kaki, keluar dosanya. Artinya fisik kita bersih, pakaian kita bersih, tempat kita suci, rohani kita juga suci. Baru kita menghadap kepada Allah. Bapak kalau puasa boleh tidak dalam keadaan berwudu? Baca Quran boleh tidak dalam keadaan berwudu? Iya kan? Bersedekah boleh tidak dalam keadaan berwudu? Tapi sholat itu Pak, betul-betul kita menghadap kepada Allah itu dalam keadaan lahir batin kita harus bersih. Kalau tidak nyangkut ya. Itu yang disebut dengan wala zikrullahi akbar. Makanya jelas-jelas kan baina wa bainal kufrah, perbedaan antara kita dengan orang kafir itu kata Rasulullah itu adalah as-salat. Faman tarakaha faqad kafara kata Rasulullah. Jadi perbedaan orang Islam, orang beriman dengan orang kafir itu adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia kafir kata Rasulullah. Terjadilah perdebatan ulama di situ. Apa kafirnya keluar dari Islam atau kafirnya itu kafir kufur nikmat? Imam Ahmad mengatakan ya kafir keluar dari Islam. Kata Imam Syafi'i gurunya, kalau keluar dari Islam bagaimana cara mengislamkannya? Ya kalau dia mau masuk Islam ya bersyahadat. Dia tetap bersyahadat. Ya kalau itu dia sholat, masa orang kafir disuruh sholat? Terjadi perdebatan. Yang berdebat orang yang sholat Pak. Tadi perdebatkan orang yang tidak sholat. Kalau ada orang tidak sholat lalu meninggal, disolatkan atau tidak? Terjadilah perdebatan. Yang berdebat awak yang sholat, tadi yang tidak sholat, ini yang saya. Iya kan? Maka lahirlah pendapat. Kalau dia mengingkari wajibnya sholat dan dia tidak sholat, maka dia tidak disolatkan. Kalau dia masih mengakui sholat itu wajib, lalu dia tidak sholat, tidak kufur, tetap disolatkan. Tapi kan orang yang sholat saja yang berdebat gara-gara orang yang tidak sholat. Dia aja tidak peduli pada dirinya. Iya kan? Itu yang disebut dengan wala zikrullahi akbar. Iya kan? Nah gini Pak, saya menganjurkan Bapak Ibu, memang ada berapa versi terjemahan yang perlu Bapak ambil. Ya, saya kebetulan karena wudu, ada wudu di situ Pak. Ada dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu wudu. Ada gitu kan? Ada wudu juga di situ tuh. Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan ada juga itu. Satu penerjemah saja dia tak konsisten coba. Itu boleh kita kritik. Di satu sisi, mama iya karena wudu dia
kerja ibadah pada ibadah. Yang belajar di kampus, di sekolah ibadah apa tidak? Ibadah. Yang mengajar ibadah apa tidak? Ibadah. Yang pergi ke sawah mencari yang halal ibadah apa tidak? Ibadah. Yang pergi ngojek antar ke mana sini mencari yang halal ibadah apa tidak? Ibadah. Sholat ibadah. Itu makanya Pak, ketika dia ngajar ibadah, ketika dia sholat ibadah. Kalau sama-sama ibadah Pak, iya kan? Makanya ketika orang azan, dia tetap ngajar, karena dia sedang ibadah juga. Ketika dia rapat, orang azan Pak, dia tetapnya rapat. Kenapa? Karena dia juga ibadah. Itu masalahnya. Apalagi sesak dia memahamkan kepada mahasiswanya, kepada si itu sholat ibadah. Kita sekarang sedang ibadah juga. Kan saya saja memahami itu, ya kan? Saya dulu di kampus di pesantren penting tinggi ilmunya Pak. 10 menit menjelang waktu zuhur masuk, dah kerja kuyahu ya buar ini tawali pada panjang. Dah tutup kitab, langsung ke masjid. Itu aja Pak. Karena dipahami bahwa khalaqul jinna wal insa itu menyembah. Kalau itu terjemahan menyembah, ke kantor itu menyembah apa tidak? Tidak menyembah kan? Tidak. Rapat itu menyembah apa tidak? Tidak. Ke sawah itu menyembah kan? Tidak. Oh kalau begitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Nanti ada tanya. Kalau menyembah Allah, apa menyembah Allah? Ya. Salat kan? Ustaz, ya siapa nama Ustaz? Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi kalau dikatakan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk sholat. Sholat itu sudah saya tetapkan waktunya untuk manusia. Ada subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. Berarti ke dunia ini hanya untuk 5 waktu ini Pak. Itu pegang kuat-kuat itu. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk sholat yang 5 waktu ini Pak. Bukan untuk ke sawah, bukan untuk ke ladang, bukan untuk ke kantor Pak, bukan untuk berdagang, tapi untuk sholat. Di sholat-sholat sama Ustaz, iya Pak. Sholat subuh seperti sekarang ini, lalu tunggu. Sholat apa lagi kita tunggu? Zuhur kan? Karena waktu subuh dengan waktu zuhur itu ada panjang. Pergilah ke sawah dulu. Baiklah mengkalas dulu Pak, bukan baik mengkalas oke. Baiklah ke sawah dulu. Baiklah ke kantor Pak. Baiklah mau cek. Baiklah berbisnis. Tapi tujuanmu bukan untuk itu. Kalau untuk berdagang, untuk mengajar, orang kafir juga begitu. Kalau baca lihat, ada tak orang kafir yang berdagang? Ada. Karena tujuanmu bukan untuk itu, tujuanmu untuk sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zikwa. Tiba waktu zuhur, balik kepada Allah. Tinggalkan semua ini. Itu kalau pemahamannya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Atau pentingnya utlu ma uhiya ilaika minal kitab, baru kita paham. Maksud tujuan kita ke dunia ini untuk sholat. Karena sholat zuhurnya sudah selesai, tunggu waktu asar ada sekian jam. Alajui namanya Pak. Boleh kamu ajar silakan, boleh kamu rapi silakan, boleh kamu sawah silakan, boleh kamu ladang silakan, boleh kamu gali silakan, boleh kamu japuyan nak kemanta cucu selamu silakan. Datang lo waktu asar. Kalau ini yang dipahami Pak Ibu, anuh saja itu maksudnya waktu. Tapi gara-gara tadi ibadah, aku ibadah juga kan. Ada enggak perjanjian kita bahwa kita akan patuh kepada Allah? Ada enggak Pak? Ada. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu dalam perjanjian
11 Pak. Orang Madinah azan semua. Waktu padang seluruh masjid bawa kembali Pak Rasul. Dimakan na ino kira-kira tu. Tadi subuhnya mana sih kau? Jam 5 lah weh. lewat 5. Damas Raya 5 lewat 5. Ya. kurang 1 menit. Iya kan? Dulunya azan dawab-dawab. Marobungo 2 menit sebelumnya. Bangku terus ke timur Pak. Bawa ke barat. Bagus ceramah. Sekarang jam 6 lewat 13. 6 Bagus ceramah. 5 sampai Hukumnya bagus. 32 berarti jam 2 di Makkah. Bayangkan sampai ke Makkah nanti 4 jam berikutnya nanti akan ada azan. Alun selesai di suatu tampek tiga, tampek yang lain tiga, tampek yang lain semuanya bergema. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau yo pernyataan tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kecuali untuk salat kepadaku, maka manusia itu akan datang. Tutui lo kan dari sana Pak. Tutui kan tu aja. Kini yang kerja di kantor Bapak Ibu, saya sudah sampaikan, saya tim Ramadan Pak, Gubernur. Ya, saya sampaikan. Itu Menteri Agama sudah membuat edaran 10 menit menjelang akan waktu sholat berhenti semua kegiatan. Lihat itu sudah ada Pak. Karena kita paham, hanya sholat yang bisa mencegah orang berbuat keji dan mungkar Pak. Saya bisa pastikan Pak, pertama yang 40% itu pasti orangnya tidak sholat. Apakah Bali pertama kan? Dioplos sekarang kan? Ya benar. Ya. Yang mau oplos Pertamina, yang membeli masyarakat, yang rugi pemerintah. Ayo yang apa? Iya kan? Yang mau oplos Pertamina 190 triliun, yang rugi pemerintah, yang merasai rakyat. Saya bisa pastikan pasti orangnya tidak sholat, karena sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya kan? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ini yang disebut wala zikrullahi akbar. Baru dia paham, muncul dalam dirinya, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah itu mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Nah, itu kajian kita pagi ini, Bapak Ibu. Insya Allah kita aplikasikan nanti waktu khutbah Jumat. Ba'alu bantu aja Allah mengawasi kita. Nah, ini Pak Bekola Jumat supaya Pak penasaran datang atau hari enak. Baik, kita tutup dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillah wa billahi taufiq wal hidayah. Nasrullah wa barakatuh wa syiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.